Tuhan Yesus baik, amin. Saya di sini hari ini, saudaraku, untuk menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Dan Dia tidak berubah. Tidak berubah dalam kasih-Nya, tidak berubah dalam kuasa-Nya. Dan hari ini kita berkumpul di sini, biarlah kita juga mengalaminya. Sebenarnya kalau saya mau bersaksi, tidak akan siap 3 bulan, saudaraku. Tapi biarlah Tuhan memimpin dalam 15 menit ini. Saya boleh saksikan untuk meninggikan nama Tuhan supaya semua kita mengalaminya. Sebab kalau saya ditolong, kita juga semua bisa ditolong. Tuhan tidak membedakan rupa siapapun kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah bahkan menyerahkan nyawanya supaya saya dan saudara beroleh hidup dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Itulah firman Tuhan. Saya mau bersaksi dari Mazmur 118 ayat 17 yang berkata, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudaraku, saya sudah berumur 70, hampir 77. Haleluya. Jadi saya sudah mengikut Yesus lebih kurang 50 tahun. Saya mengikutnya sesudah saya tamat dokter. Saudaraku, jadi kami tamat zaman dulu kira-kira 25-27. Saudaraku, 50 tahun. Dan selama 50 tahun itu Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Saya baca ayat di atasnya, ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Berulang-ulang dikatakan Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Kuasanya tidak terbatas. Saudaraku, kalau dahulu Dia menghidupkan, sekarang pun Dia masih menghidupkan. Sebabnya kesaksian saya hari ini dikatakan, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan hidup saya, dan saya percaya saudaraku, dalam hidup kita semua juga. Saya mengalami, saudaraku, yang dihidupkan Tuhan, saya bagi saja dalam 2 hal, yaitu dalam hal mati rohani dan mati badani. Saya rasa saudaraku semua kita boleh terancam dalam hal ini. Mati rohani, saya sebenarnya tidak tahu saya itu sudah mati rohani dulu sebelum saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, sebelum saya menerima Yesus. Saya sudah ke gereja, saya bahkan berdoa di dalam nama Yesus, Anakmu yang tunggal, saya berdoa. Tapi terus terang saja saudara, waktu itu saya tidak tahu apakah doa saya itu lewat langit-langit ini. Saya tidak tahu apakah Tuhan menjawab, tidak. Tapi karena Dia dibiasakan demikian, saya ikut. Tapi saya belum tahu Tuhan Yesus, saya hanya tahu tentang Tuhan Yesus, cerita tentang Yesus, tapi tidak punya hubungan apapun dengan Tuhan Yesus. Seperti sekarang ini, saya tahu semuanya, tiap hari saya lihat Pak Jokowi, tapi saya nggak punya hubungan. Dia memang presiden saya, tetapi saudaraku, nggak pernah sekalipun sejabatan tangan, saya nggak apa-apanya, saudaraku. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa mengenai saya. Kalau Pak Jokowi nggak apa-apa, saudaraku, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus jangan demikian, karena ada konsekuensinya. Mengapa? Karena firman Tuhan, saya ceritakanlah saudaraku, orang tua saya mengatakan, kalau kamu mau berhasil anakku, kerja keras, ya, belajar baik-baik, berbuat baik-baik. Jadi saya pun mengikuti nasihat orang tua ini, saudaraku. Saya kerja keras, saya belajar baik-baik, ya, saya berusaha, saudaraku, dengan orang lain semua berbuat baik. 17 tahun umur saya masuk kedokteran tahun 1960, kira-kira 60 tahun yang lalu itu, saudaraku, ya. Kemudian saya belajar baik-baik, tapi dalam kurun waktu 7 tahun saya di fakultas kedokteran itu terjadi hal-hal yang membuat saya bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Siapakah sebenarnya manusia itu? Ada apa dia datang ke dunia ini? Untuk apa dia ada? Dan sesudah mati saya lihat, sudah mati kemana? Ada katakan ke sorga, ke neraka. Siapa yang ke sorga? Siapa yang ke neraka? Dulu saya pikir kalau saya lebih baik dari kawan saya, mungkin saya bisalah ke sorga. Tapi tidak ada jaminan. Saya tidak tahu firman Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan Yesus. Sampai satu waktu saya dikirim dari USU ke UI, saudaraku, untuk belajar ilmu. Saya ambil spesialis anak. Tetapi sebelum saya spesialis, saya dikirim ke sana belajar spesialis darah anak.
Ya, ada spesialis darah sub spesialis mulai dibuat pemerintah waktu itu programnya. Saya ke UI belajar darah anak. Tahu saudara, satu hari kawan saya kos, dia melihat saya, muka saya sedih. Ya, saya meninggalkan orang tua saya karena dalam tempo 7 tahun saya sekolah itu, ibu saya, saudaraku 3 bersaudara, 3 meninggal dalam tempo 2 tahun. Mula-mula paman saya, adiknya yang laki-laki paling muda, tiba-tiba dokter berkata sakit jantung. Tidak berapa lama mati tiba-tiba. Ibu saya nggak sanggup karena mereka saling mengasihi. 10 bulan ibu saya mati lagi tiba-tiba. Dokter berkata sakit jantung, tapi waktu diperiksa sebulan sebelumnya jantungnya katanya baik. Nah itulah dia hidup di luar Tuhan, saudaraku. Kemudian 2 tahun kemudian paman saya yang paling tua, mereka 2 laki-laki 1 perempuan, mati lagi saudara. Dalam tempo 2 tahun 3 kami bersaudara, bersepupu saudaraku, kehilangan orang tua yang adalah yang mencari makan keluarga. Karena tante saya yang 2 itu dia nggak pernah cari makan, papa saya sakit-sakitan, jadi kami ditinggalkan semua. Seluruh daerah Langkat, saya dari suku Karo, Kabupaten Langkat, berkata hancur keluarga ini. Tapi disitulah Tuhan menangkap kami. Haleluya. Saya turun ke Jakarta, saya masih ingat mata saya bengkak saudaraku, ya, naik pesawat saudaraku, waktu itu nggak ada pesawat jet, masih putar-putar baling-baling, ya. Saya meninggalkan semua adik saya paling tua dari seluruh keluarga ini. Saya tinggalkan bapak saya sakit-sakitan, tante saya, saudaraku masih sangat tidak tahu apa-apa, adik saya paling tua, belum ada yang tamat sekolah, belum ada yang kawin, memang hancurlah ini. Nah saya sudah berjanji kepada Fakultas USU untuk pergi ke Jakarta belajar ini. Saya bengkak, tapi sampai di Jakarta, saudaraku, hari ini tidak ada yang kebetulan Tuhan sudah hadir di sini. Saya juga diundang teman saya hadir dalam kebaktian Paskah, satu gereja. Di situ saudaraku saya dengar nyanyian memuji Tuhan mengenai Yesus Juru Selamat. Dia telah mati bagi saya, telah melakukan segala sesuatunya bagi saya, supaya saya boleh bebas daripada hukuman dosa. Saya tidak tahu. Firman Tuhan berkata di situ bahwa semua manusia sudah berdosa. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, dia menarik semua manusia. Roma berkata, karena satu manusia berdosa, semua kita sudah berdosa, dan semua kita hukuman dosa adalah, Roma 6:23 berkata, maut, kematian kekal. Selama di dunia ini, hidup kita saudaraku di luar Tuhan, suka hati setan seperti hidup kami itu. Kapan dia mau bunuh, kapan dia mau hancurkan, kapan dia tidak ada kuasa, tidak ada menolong. Tidak tahu berseru kepada Tuhan. Dan kalaupun berseru, Tuhan berkata, bukannya tanganku terlalu pendek, bukannya telingaku terlalu pekat. Saya 59:1, tapi dosamu yang belum diselesaikan itu bagaikan dinding membatasi aku dengan engkau, menyebabkan aku tidak bisa menolong engkau. Itulah yang jadi kepada kami. Lalu saudaraku, di dalam kebaktian itu saya mendengar nyanyian, saya mendengar firman Tuhan. Saya merasa Tuhan bicara kepada saya. Tempat saya duduk itu Tuhan berkata, semua sudah kuserahkan bagimu. Apa yang kuserahkan bagimu? Saudara tahu gimana Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya bagi kita. Lalu saya berkata, Tuhan Yesusku, aku tidak punya apa, hanya segenap hidupku. Seluruh hidupku kuserahkan padamu Tuhan. Semua telah kuperbuat untukmu, supaya engkau mendapat kampunan dosa. Apa yang mau kuperbuat untukmu? Tuhan, apa saja kau suruh Tuhan, aku mau mengikut engkau. Lalu kemudian Tuhan berkata, semua telah aku berbuat, semua telah kuserahkan, semua telah kutanggungkan. Apa yang mau kau tanggung untukku? Saya berkata, Tuhan, saya berseru, saya katakan, Yesus, engkau lah yang saya butuhkan, saya perlu Tuhan, untuk bebas dari dosa saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya bercucuran air mata di tempat saya duduk. Tukar saudara, saya ini orangnya keras. Karena apa? Adik saya ada 14 orang, kami 15 dalam 3 keluarga itu. Kalau saya menangis semua ikut kor menangis. Ya, saya bilang mama, udah lebih 15 orang saudaraku. Kalau saya bilang, semua ikut. Jadi saya harus keras. Jadi saya dididik atau terbentuk saudaraku, tidak pernah nangis, ya, tidak pernah mengeluh.
untuk adik-adik saya dan keluarga ini supaya bisa tetap hidup. Begitulah kira-kira. Tapi di situ saya nggak langsung menangis, tapi selesai menangis, hati saya lapang, damai. Oh, luar biasa. Saya merasa Tuhan menerima saya, tidak menolak saya, mengampuni saya. Oh Tuhan. Tahukah saudara, besok paginya saya biasa juga berdoa. Kalau pagi-pagi kita biasa orang Kristen, saudaraku, pagi berdoa, makan berdoa, ya. Saya berdoa pagi, biasanya saya berdoa, Tuhan berkati saya hari, saya mau bekerja ke Cipto, saudaraku. Tapi waktu itu pertama kalinya saya berdoa, saya berkata, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus saya datang padamu. Tuhan berkata, anakku, aku ada di sini. Aku menyertai sampai sekarang. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudaraku, sebagaimana janjinya. 50 tahun lebih saudaraku, dia selalu menyertai. Firman yang berkata saudaraku, ada pencuri, setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, mencuri damai kita, mencuri uang kita, bahkan mencuri jiwa kita, membawa kita ke neraka. Selama di dunia ini saudaraku, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan kesehatan kita. Ya, penyakit bukan dari Tuhan, itu dari setan saudaraku. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia tidak ada penyakit. Taman Eden sangat baik. Ya, kapan mulai datang bersih-bunuhan dan semua dosa, kapan manusia mulai melawan firman Tuhan. Pada Adam dan Hawa mulai sampai sekarang ini. Lalu Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, Tuhan Yesus datang untuk memberi kita kehidupan. Hidup yang baru, hidup yang berkualitas. Saya mengalami, saya sebenarnya tidak tahu. Tapi waktu saya di Jakarta itu, karena mereka tahu saya ini baru kehilangan, pas waktu saya itu, paman saya itu meninggal, mereka tahu dan mereka suka mengajak saya ke rumahnya, teman-teman dokter ya. Lalu saudara-saudaranya berkata, itu temanmu yang satu itu, kenapa selalu gembira saja? Saya tidak tahu saudaraku. Padahal waktu saya masih belum menerima Tuhan, kawan saya berkata selalu pada saya, kenapa mukamu sedih saja? Sekarang mengikut Yesus, kenapa kamu gembira saja? Saudaraku, damai Tuhan, sukacita saudaraku. Yesus di dalam mengubahkan kita. Ya, dan bukan tidak ada persoalan. Ya, sekarang saya bersaksi saudaraku mengenai bagaimana saya dari mati rohani menjadi hidup rohani. Kapan saya terima Yesus, saya terima kehidupan dari Tuhan. Amen. Saya tidak mati lagi. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berkata, jangan makan buah pohon ini. Kalau kau makan, kau pasti mati. Dia badannya tidak mati, tapi rohnya mati. Sejak itu, dia tidak berani jumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan datang ke Taman Eden, mereka sembunyi dan mereka berkata, Adam, di mana kau takut? Begitulah saya selama ini dengan Tuhan. Tidak ada hubungan. Tapi sejak saya terima Yesus, saya minta dia jadi juru selamat saya, penebus saya, Tuhan dalam hidup saya. Maka saya dihidupkan Tuhan kembali. Saya bebas daripada kematian rohani untuk menceritakan betapa baiknya Tuhan itu yang sudah menghidupkan saya. Biarlah kita semua juga pada malam ini tidak ada yang mati. Biar dosa kita diampuni. Terima Yesus sebagai juru selamat. Maka kita semua hidup. Tidak ada yang mati. Hidup artinya kita tidak dihukum oleh dosa kita. Kalau kita tinggalkan dunia ini, kita masuk ke surga. Kalau tidak saudaraku, dosa kita itu membawa kita ke neraka. Hari ini kesaksian saya dan kasih Tuhan Yesus biarlah membawa kita semua pada hidup yang kekal. Haleluya. Kemudian saya sedikit bersaksi. Saya ada waktu saya saudaraku untuk sesudah kita selamat, bukannya tidak ada persoalan hidup ini. Bukan kalau kita sudah jadi anak Tuhan, everything is okay. Tidak. Ya. Saya dokter saudaraku, masih bisa sakit. Ya, masih ada persoalan. Ya, dalam rumah tangga orang tua saya sudah saya menikah, dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya selalu ada. Karena di dunia ini masih ada setan. Setan itu tidak suka kita sukacita, dia akan selalu cari jalan untuk mengganggu kita. Tetapi di dalam Yesus, saudaraku, kalau Tuhan berpihak pada pihak kita, siapapun tidak ada yang bisa. Kalau kita punya iman, artinya iman percayakan firman Tuhan ini, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Haleluya. Saudara, kita boleh mengalami dalam hal rohani, dalam hal jiwani, dalam hal badani, dalam hal emosi, dalam hal finansial, segala perkara karena dia Tuhan atas segala hidup kita. Saya mau cerita tentang penyakit. Ya, pertama karena saya dokter, tapi kedua saya tahu saudaraku penyakit ini
ya banyak mencekam di dalam hati kita, khawatir ya. Saya pernah sakit jantung saudaraku pada awal mengikut Tuhan, awal kami membangun gereja ya. Saya menikah dengan Pak Munte. Pak Munte itu saudaraku, kami sama-sama teman SMA. Dia lulus saudaraku, dulu bisa pilih 2. Dia lulus kedokteran, dia lulus saudaraku teknik. Dia katakan aku lebih suka jadi insinyur. Lalu dia masuk saudaraku, saya masuk kedokteran, kami sama-sama ya. Orang tua kami juga sekelas, ibu saya sekelas dengan ibunya, bapak saya teman dengan bapaknya, jadi kami dari kecil sama. Lalu kemudian dia lebih dulu selamat, begitu selamat seluruh usus gempar. Karena Pak Munte, dia ganteng saudaraku, tapi sudah dipanggil Tuhan, terkenal sebagai playboy, berubah menjadi seorang yang sangat istilahnya gila agama. Jadi pergi ke kampung-kampung, saya heran ini orang kenapa bisa. Saya kutu buku saudaraku, semua gadis-gadis kawan saya semua pacarnya. Ya, cuma saya nggak pacarnya karena saya kutu buku. Ya. Tapi akhirnya kami menikah. Pak Munte sedikit lagi pertama dia tinggalkan semua. Saya saudaraku sesudah selesai semuanya cukup untuk hidup sederhana, saya tinggalkan semua. Kami pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebab saya tahu kalau saya tinggalkan itu kedokteran ada banyak orang menggantikan saya. Jadi kalau saudaraku saya tidak menyambut panggilan Tuhan, saudaraku ada banyak orang saudaraku ya yang seharusnya selamat dalam pelayanan saya menjadi terkenal. Mungkin orang lain dipanggil Tuhan, tapi saya sudah kehilangan kesempatan. Jadi kami pergi saudaraku dari kampung ke kampung, saudaraku mulai di desa-desa dan sekarang di seluruh provinsi Indonesia. Ada anak-anak muda, banyak ya, terutama anak-anak muda seperti pendeta Perdede dengan ibu Perdede saudaraku, ibu Sepina. Mereka tuh juga menyerahkan dirinya kepada Tuhan, sehingga setiap provinsi, bahkan ada yang setiap kabupaten, ada setiap kecamatan kalau di Pulau Sumatera, saudaraku. Jadi hampir kalau hari Minggu itu sudah ada ribuan kebaktian dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi saya sekarang mulai, saya 5 menit lagi. Oke, Ibu. Oke. Ini musim atuh ya. Baiklah. Kemudian saudaraku mulai membangun gereja, terlalu stres, saya jantungnya berhenti, tik, lalu tik, 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 waktu tik itu rasanya mau mati, takut mati semua. Tapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Saya pegang itu saudaraku, saya nggak bisa jalan sedikit sudah terengah-engah. Tapi saya katakan, satu hari pasti bisa lari ke sana. Lumayan kalau lari sampai di Kendari hari ini. Profesor yang kanker jantung berkata pada saya, harus pasang pacu jantung. Pakai baterainya mati, orangnya pun mati lah sekarang. Umur 30-an itu. Sekarang umur saya sudah 77 tahun. Wow, Tuhan Yesus memberi jantung. Haleluya. Bulan yang lalu saya cek saudaraku, lalu dokternya beri kepada Vicky, dia katakan, Vicky kamu kacakan ini EKG ibumu ini, kakak, dia manggil saya kakak, saudaraku, karena tidak ada orang seumur ini EKG-nya sebaik ini. Saudaraku, bukan karena saya tidak, bukan enggak, karena Yesus, Raja saudaraku, memberikan saya kehidupan saudaraku. Haleluya. Kira-kira umur 50 tahun kan keliling Indonesia saudaraku, kasih melanda Indonesia. Kemudian satu waktu saya sesak napas, tidak bisa batuk terus-terusan, tidak bisa tarik napas bebas. Lalu di foto ada benjolan di sini. Sudah tahu kalau ada benjolan di sini biasanya itu ada yang tidak baik. Tidak usah kita sebut namanya, kita tidak suka itu. Ya. Amin. Lalu dibawa ke Jakarta saudaraku, diperiksa di rumah sakit Fatmawati saudaraku. Pada waktu diperiksa itu saya kolaps, habis. Pak Munte bilang, dia berseru, dalam nama Yesus saya bangkit lagi. Dia bilang, mari kita pulang, kita berdoa saja. Haleluya. Saya tidak satu hari itu sembuh. Nanti saudara kalau didoakan, saudara lihat dalam Alkitab, ada yang di situ langsung sembuh, ada yang menyusul sembuh saudaraku. Abraham diberikan janji, masih ada 25 tahun baru datang Isya. Yang penting Abraham beriman, kita juga beriman. Tuhan pasti berkati. Semua janji ini
sembuhnya. Satu hari Pak Muti berkata, mari kita periksa. Saya bilang, sudahlah. Tidak, dikatakan, kita mesti pastikan. Ilmu kedokteran pun bisa membuktikan. Lalu saudaraku, saya memang sudah bisa menyanyi. Dulu menyanyi pun tidak bisa, apalagi khotbah. Kemudian diperiksa, sudah bersih semua. Tahu saudara, saya tidak ada makan obat apa-apa pun. Ya, waktu itu. Bukan tidak boleh makan obat. Makan obat saudaraku, karena kami bisa menerangkan apa yang saudara makan itu dari mana datangnya. Misalnya kalau Panadol, kami bisa terangkan Panadol itu mempengaruhi pusat daripada temperatur tubuh, makanya temperaturnya tubuh. Tapi kalau saudara pergi ke dukun, tidak ada bisa diterangkan. Itu adalah kepercayaan dan bukan kepada Yesus. Makanya jangan pergi ke dukun. Datang kepada Tuhan Yesus, Beliau menyembuhkan oleh berobat. Tuhan biasanya orang mati pun dibangkitkan. Tapi dalam Alkitab selalu lihat orang mati dibangkitkan semua orang muda. Ya, anak Jairus itu masih muda. Pemuda lain pun masih muda. Lazarus pun masih muda. Tidak dikatakan Lazarus menikah. Tapi saya bersaksi kepada seorang orang tua pun bisa tolong Tuhan. Kira-kira bulan 11 saudaraku, saya sudah dijadwalkan untuk ke Timur Leste, KKR juga seperti ini saudaraku. Hari Senin, hari Jumat saya jatuh. Mereka agak lalai membuat lantai itu. Saya jatuh, sangat terduduk, dan bagi umur saya biasanya itu fatal. Ya, bisa patah tulang punggung dan tempo 1, 2 bulan, 3 bulan, paling lama 6 bulan pasti meninggal. Lalu saya pikir, wow, tidak bisa berdiri, duduk pun tidak, berbaring pun sakit. Ngapain pun sakit? Saya diangkat ke rumah sakit, lalu difoto. Tahu saudara, tidak ada yang patah, retak pun tidak. Saya harus dari Jumat sore, Senin pagi, itu hanya 2 hari saja saudaraku. Bagaimanalah mau ke Timur Leste ini? Saya telepon hamba Tuhan di Timur Leste dan semuanya hamba Tuhan, saya berdoa. Bagi Yesus tidak mustahil, bagi kita yang percaya Tuhan. Jika sore saya jatuh, satu sore dokternya datang, lalu kemudian di situ saudaraku, dokternya berkata, bisa jalan enggak, bisa duduk enggak, ngapain pun enggak. Lalu kemudian kita coba, tahu nggak saudara? Langsung saya duduk, langsung saya jalan, langsung saya berdiri, langsung saya keliling. Dan dokternya bilang, boleh ke Timur Leste. Haleluya. Orang berkata itu bahaya saudara, dalam Yesus ada perlindungan Tuhan. Lalu beberapa minggu yang lalu saya sakit lagi saudaraku, sakit betul saudaraku. Kemudian saya pergi ke IGD, dokter IGD-nya sudah berikan semua. Lalu saya bilang, kok gak hilang sakitnya ya? Lalu dia katakan, semua sudah kami beri. Satu-satunya kasih narkoba, morfin. Saya bilang, saya nggak mau narkobaan dong. Ya, orang kita larang narkoba, saya disuruh makan narkoba, saya nggak mau. Saya katakan, kami berdoa saudaraku. Kami pergi ke satu tempat di mana kami rasa di situ kan dapat pertolongan betul saja. 5 menit kami sampai di situ, dia katakan, kamu harus dioperasi. Dia bilang, nggak usah lah, saya udah tambah baik kok. Ah, saya tahu kau pastikan lari karena kamu percaya kuasa Tuhan. Ayolah supaya jangan jadi urusan, dia katakan. Oke lah, saya katakan. Saudaraku, hari Jumat saya dioperasi, ya. Hari Minggunya saya sudah kebaktian. Di luar negeri, ya. Hari Minggu berikutnya saya sudah khotbah di Medan. Mengapa? Karena Yesus sudah menyembuhkan saya. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin orang berkata, kalau rasul-rasul sudah mati, kalau Yesus sudah ke surga, tidak ada lagi mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada. Terima mujizat saudara malam ini, sudah pulang dari tempat ini, saudara terima Yesus, terima mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan dalam hidup saudara, sepanjang hidup saudara, sampai siap tugas di dunia ini. Saya akan terus keliling-keliling sampai Tuhan panggil, saudaraku. Ya, saya percaya saudaraku, Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskan, Tuhan yang akan menyudahkan. Kalau saya ditolak, saudara juga ditolak. Pesan saya hari ini, kesaksian saya hari ini, himbauan saya hari ini, permohonan saya hari ini, mari semuanya saudaraku, selesaikan dosa dengan Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus kita. Jadikan dia Tuhan dalam hidup saudara. Saya selalu punya ingat 4P. 1, percaya sungguh-sungguh. P pertama. Kedua, patuh sungguh-sungguh. Tuhan Yesus sekarang di sorga, tidak ada firman-Nya kepada kita. Ketiga, saudaraku, puji Tuhan selalu, berdoa selalu, menyembah Dia. Dan yang keempat, penuh Roh Kudus. Ya,
Tuhan Yesus di sorga, Bapa di sorga, yang ada di sini adalah Roh Kudus. Saya tidak bisa menerangkannya. Saudara, kalau sudah selamat, saudara, kalau belum punya gereja, datang pada gereja yang hidup. Tentunya saya akan katakan datang ke GKI ini. Mengapa saudaraku? Karena kami di GKI hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya, dari firman Tuhan ini, gereja kemenangan iman, maka timbullah iman kita. Dari manakah iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Apakah yang mengalahkan dunia ini? Iman kita. Apapun persoalan kita, saudara, saudara diberkati hari ini. Percayakah saudara Tuhan Yesus sangat mengasihi kita? Dan Tuhan Yesus mau menerima kita. Dan kalau kita berseru, Roma 10:13 berkata, Tuhan mau menyelamatkan kita. Siapa yang percaya coba angkat tangannya? Semua percaya. Oke, jangan turunkan. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamat. Ampunilah saya Tuhan. Engkaulah penebus saya. Sucikan semua dosaku. Jadikan aku anak Bapa di sorga. Mulai hari ini saya setia mengikut Engkau. Tolong saya Tuhan. Berkati saya Tuhan. Jawab selalu doa saya Tuhan. Karena Engkau Tuhanku, Raja dalam hidupku, yang selalu mendengar dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah selamat. Tuhan pasti menolong saya. Haleluya. Semua bilang amin. Beri kemuliaan. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Saya harap kita berjumpa lagi. Tetapi kalaupun tidak di sini, di Kendari atau di Medan atau di mana saja, Yerusalem baru.